saya Ustazah Okta dari SMP Plus Ar-Raudhah mengampu pelajaran Bahasa Indonesia. Oke anak-anak, kali ini kita akan melakukan pembelajaran secara online. Pembelajaran kali ini berbeda dengan pembelajaran kita sebelumnya ya anak-anak. Sebelumnya kita belajar bertatap muka di kelas karena sekarang lagi ada pandemi COVID-19, kita diharuskan di rumah saja dan kita akan melakukan pembelajaran secara online. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang mengembangkan kegemaran membaca. Mengapa kita harus mengembangkan kegemaran membaca dan diharuskan untuk gemar membaca? Karena dengan membaca kita akan mengetahui informasi-informasi yang sebelumnya kita tidak tahu. Jadi kita harus memaksa diri kita untuk selalu melakukan kegiatan literasi. Dan tujuan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan dapat menemukan informasi dan menggali informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang sudah dibaca. Oke anak-anak, mari kita simak untuk penjelasan materi mengenai kembangkan kegemaran membaca. Dalam mengembangkan kegemaran membaca, hal yang harus dilakukan adalah menggali informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Guna mendapatkan informasi dalam sebuah buku, kalian perlu menggali informasi seperti membaca isi buku tersebut. Nomor 1, keragaman informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Pengertian dari buku fiksi itu sendiri adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya, jadi berdasarkan imajinasi penulis atau pengarang. Adapun buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya yang disampaikan menurut pendapat atau opini atau kajian penulis. Seseorang yang melakukan kegiatan membaca buku pada umumnya untuk memperoleh ilmu pengetahuan sekaligus hiburan. Yang kedua, informasi buku melalui indeks. Pengertian indeks adalah istilah atau kata penting yang tersusun berdasarkan abjad yang memberikan informasi mengenai nomor halaman, tempat istilah, atau kata tersebut ditemukan. Biasanya, indeks buku ditaruh di halaman akhir sebuah buku, berguna mempercepat pencarian istilah yang ada di dalam buku sehingga tidak perlu memerlukan waktu banyak untuk mencari sebuah istilah. Bagian-bagian dari indeks buku ada indeks nama, indeks topik, pencarian indeks topik, dan nomor halaman. Cara membaca indeks nama dan indeks topik. Di sini ada sebuah contoh indeks nama dengan contoh Hartojo 8.2 130. Hartojo di sini adalah nama pengarangnya. 8 adalah jilid ensiklopedi dan 130 adalah nomor halaman ensiklopedi. Ada contoh lagi dari indeks topik, adalah indeks subjek atau istilah. Epifit 4.2 110. Epifit di sini adalah istilahnya. 4 adalah jilid ensiklopedi dan 110 adalah nomor halaman ensiklopedi. Selanjutnya, yang ketiga ada catatan tentang isi buku. Mencatat informasi dari sebuah sumber atau bacaan itu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya, yang pertama, sebagai dokumen yang mungkin suatu saat diperlukan. Yang kedua, sebagai informasi
yang membantu meningkatkan kemampuan belajar kalian. Yang ketiga, untuk memudahkan mengingat kembali. Yang keempat, sebagai bahan kutipan dalam mengerjakan tugas dan makalah. Dan yang kelima, bahan untuk diskusi dengan teman yang membantu kalian mengemukakan ide dan gagasan dengan bahasa kalian. Itulah anak-anak penjelasan mengenai materi menggali informasi dari buku fiksi dan non-fiksi. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dimengerti oleh kalian semua. Untuk tugas dari materi ini yaitu berilah beberapa contoh buku yang tergolong buku fiksi dan buku non-fiksi. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing dan jawabannya kalian kirim ke WA Ustazah Okta. Terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa kalian tetap di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.